Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita lanjutkan bimbingan online yang kedua ya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa skripsi yang udah masuk, udah ngirim ke grup ya. Yang pertama punya Okta. Nah, oke, kita lihat di sini. Plagiasinya di angka berapa ya tadi tuh? Lumayan. Ada mencekkah Okta berapa angka plagiasinya? Tadi Ibu cek. Pokoknya di atas, di lumayan lah gitu. Berapa Okta? Adakah mencek sudah? Yang ini boy filenya 13%. Hah? 13%. Oke, ini ya. Oke, lumayan. Dan termasuk bagus ya. Baik, kita mulai di area cover dulu. Ini covernya. Peran lembaga pendidikan Islam non-formal dalam penanaman nilai-nilai keislaman pada anak di Desa Panimbaan, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Oke. Nah, Ibu bertakun nih. eh Biasanya peran itu kan belakangnya itu yang melaksanakan peran itu ada subjeknya kan. Nah, eh subjek pada judul ini apa, Okta? Kan biasanya peranan guru, peranan orang tua, peranan tokoh agama. Nah, kenapa kamu memilih redaksi ini? Di belakangnya itu kan nominal jadinya kata benda, Lembaga Pendidikan Islam non formal gitu. Apa alasannya? Silakan. Alasan yang pertama, ulun hendak mengetahui seberapa berperan lembaga tersebut, Bu Ai. Nah, kata seberapa itu kuanti jadinya. Mau mengukur kah? Hmm, Ada bisa Bang Bu Ai Kwanti. Nah, itu jadi hati-hati sekali ya. Gawat nih kalau ini pas sidang skripsi ya. Jawabannya seperti itu, udah jauh banget tuh eh, nilai yang didapatkan tuh udah nggak tahu dapat nilai berapa deh kalau jawabannya kayak gitu ya. Judul awal kemarin apa, Okta? Judul awal penanaman nilai-nilai keislaman melalui Taman Pendidikan Al-Quran, Bu. Nah, terus kenapa timbul peran di sini? Jauh banget gitu. Nah, kalau misalkan ya ada perubahan, tapi perubahannya itu tidak tidak apa ya namanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi ketika Ibu tanyakan, ternyata jawabannya jauh sekali dari yang diharapkan, bahkan sangat keliru, sangat fatal, ya. Judul seperti ini nggak bisa dipertahankan, Okta. Kalau kayak gini bisa pengajaran nilai-nilai keislaman di Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal di Desa Panimbaan, Kecamatan Jua, Kabupaten Balangan. Ya, atau lebih spesifik lagi, penanaman nilai keislaman pada anak, studi pada rumah tahfiz dan TPA di Desa Panimbaan, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Jadi berbahaya jika kalian itu
tidak memahami istilah-istilah yang kalian gunakan pada judul. Itu malah membuat jebakan besar untuk diri kalian sendiri, ya. Gimana tanggapannya, Okta? Enggak, Bu. Jadi gimana nih? Jadi i- yang peran tadi di langsung ke penanaman aja, tambahi studi pada rumah tahfiz dan TPA. Ya, oke. Nah, jadi bingung kan di kajian pustakanya juga tuh. Tuh nggak? Kamu bikin ini bingung berat nggak perasaan kamu? Tinggi, Bu, bingung banget. Nah, makanya. Nah, itu sudah tanda-tanda ada sesuatu yang salah tuh. Kalau kamu mengerjakannya berat itu, berarti ada permasalahan entah di bagian definisi operasionalnya kah, atau di bagian latar belakang masalahnya kah, fokusnya kah, ya. Ada ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di sini gitu. Itu yang membuat kamu sendiri yang meletakkan istilah itu kesusahan untuk menjelaskan. Itu sudah tanda-tanda, ya. Ingat skripsi yang bagus itu yang bisa dikerjakan, ya, yang menulis itu paham dan nanti yang membaca hasilnya pun bisa paham, ya. Jadi kada usah harat-haratan judul. Nah, masih aja nah. Ini udah Ibu jelaskan berkali-kali ya. Jadi kalau Ibu nanti, walaupun Ibu pembimbing kamu ya, tapi pas waktu sidang, Ibu akan bersikap sebagai penguji. Kalau yang seperti ini, nah, ini jelas-jelas kada menurut, nah. Sudah Ibu bilang di awal paragraf, awal kalimat, awal katanya itu, jangan pakai jangan pakai kata depan atau kata sambung, hindari benar, gitu. Nah, usahakan strukturnya tuh subjek, predikat, gitu. Ini udah berkali-kali, ya. Jadi bukan enak lagi menegur, langsung nilai aja kena. Seperti kata yang Islam ini harus i-nya tuh huruf besar. Dan enak lagi ibu menegur, langsung nilai aja kena. Ibu sebagai pembimbing juga berhak menilai itu. Udah lihat di pedoman skripsi bukan? Jadi kalau yang memang bagus tulisannya, memperhatikan teknik penulisan, ya, penggunaan huruf besar, huruf kata sambung dan lain sebagainya, itu pasti akan dapat nilai yang bagus juga sesuai dengan usahanya. Ini kan jurnalnya bahasa Indonesia. Nih, jadi et al itu DKK ya. D-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil. Itu harus berapa kali sih dibilangin? Paham salahnya di mana, Kak Okta? Yang dan, Bu Ai, harusnya D-nya kecil. Dalam D-nya kecil. Kata sambung. Udah dicatat di belangko atau di catatan lain sebelum kamu yakin untuk meletakkannya di belangko? Ya, Bu. Ini tahu salahnya di mana nih? Yang Ibu sorot nih. Halaman 7, paragraf ketiga. Jelas banget tuh salahnya tuh.
Beberapa kali malah berarti ini mindsetnya yang mesti dibenerin tuh mindsetnya, bukan salah ketik gitu. Apa yang salah di sini? Apa yang salah? Ini connect kalian ibu kada kah? Bila oktanya tidak connect, kita ganti ke paper yang lain, skripsi yang lain. Ada, Bu. Apa jawabannya nih dari pertanyaan ibu tadi? Lem, di awalnya lembaga, Bu. Desa Penimbangan tuh kayak apa tulisannya yang bujur? Kecamatan Jual tuh kayak apa yang bujur? Kabupaten Balangan tuh kayak apa yang bujur? Berarti huruf kapital, Bu. Udah semester 7 loh kalian nih mau semester 8. Kayak gitu berarti nih mindsetnya salah salah semua berarti nih. Banyak nih yang harus dibenerin. Karena mindsetnya yang salah. Penegasan judul itu nggak harus istilah kata per kata nggak harus. Tapi yang bagusnya tuh istilah per istilah ya. Ini penanaman nilai-nilai keislaman itu kan satu istilah. Ini di mana dapat penanaman adanya itu adalah adanya proses penerapan ajaran Islam. Itu di mana dapatnya? Itu ada baca dari jurnalan buku, habis itu menyimpulkan, Bu Ai. Ji- Jadi ngutip. Ul- Ulun melihat membaca di jurnalan buku. Jadi itu bahasanya kisahnya dari Ulun. Tapi baca kan. Ya, Kamu nggak merumuskan sendiri kan? Enggi kadang merumuskan sendiri, Bu Ai baca. Ngutip namanya. Enggi, Bu. Lihat itu dari buku apa. Jangan dari jurnal. Ibu sudah berulang kali nih menegaskan non Bu hentian. Entah mendengarkah kada talinganya tuh. Jadi kalau penanaman ya itu kan termasuk istilah tuh. Nah, coba lihat dari buku, jangan dari jurnal. Teori, definisi, itu lihat dari buku. Di penegasan judul, itu kamu jelaskan tuh definisi siapa yang kamu kutip. Terus ya, baru kamu lanjutkan dengan yang dimaksud ya penanaman nilai-nilai keislaman dalam penelitian ini adalah kayak gitu ya. Jadi penanaman nilai-nilai keislaman. Penegasan judulnya tuh jangan boleh hai menjelaskannya kayak nanti dipecah, cuman di subganalnya itu penanaman penilai-nilai keislaman. Bentar, pentologi ya? Nah, kamu nah, iya. Paham gak maksud ibu? Enggi, Bu, paham. Terus dijelaskan juga setelah menjelaskan pengertian anak itu seperti apa ya, definisi yang kamu eh, ikuti, tuliskan
kutipannya, sumber kutipannya, buku apa, teori siapa. Terus yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah usianya berapa sampai berapa tuh? Kalau teorinya kan anak itu di bawah 18 tahun ya. Nah, tapi dalam penelitian kamu ini, usia TPA tuh usia berapa sampai berapa tahun? Nah, dijelaskan di situ. Paham nggak maksud Ibu? Tinggi Bu, paham. Sudah dicatatkah perbaikannya? Ơi. Arina Udah makan, Hidayati, tolong dikondisikan Arina Hidayati. Penelitian ini berfokus pada ya, jadi berdasarkan dengan latar belakang yang kamu jelaskan di atas ya, berdasarkan dari studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan tuh bisa dari membaca teori buku ya, tapi bukan untuk didefinisikan di latar belakang masalah, dilihat permasalahannya apa sih menurut teori yang seharusnya dan yang di lapangan tuh kayak apa. Nah, kesenjangan antara teori di buku itu dengan senyatanya di lapangan itu namanya masalah ya. Jadi berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disajikan di latar belakang masalah ya dan juga penegasan judul, maka fokus penelitian ini adalah pada apa? Pada ya tadi kamu merumuskannya harus jelas dulu penanaman ini apa ya. Baru nanti di bisa menguraikannya pada fokus. Nah, jadi jangan judul di copy paste pada fokus penelitian. Itu salah. Berarti kamu tidak paham tuh latar belakang masalah dan tidak paham penegasan judul. Sehingga tidak bisa merumuskan fokus masalah yang fokus penelitian yang tepat gitu. Jadi fokus penelitian ini menguji pemahaman kamu terhadap latar belakang masalah dan juga penegasan judul. Paham nggak nih? Dengan eh, apa yang sudah dituliskan di atas tadi. Bila mengcopy paste judul, copy paste ke fokus itu pasti dibilang dipastikan nih, ya, Se- diasumsikan dapat diduga bahwa si mahasiswa itu tidak betul-betul paham gitu dengan latar belakang masalah yang ditulisnya, dengan penegasan judul yang ditulisnya. Paham maksud Ibu kah, Okta? Tinggi Bu, paham. Gimana? Untuk fokus penelitian gimana nulisnya? Jadi fokus penelitian tadi disesuaikan dengan latar belakang dan penegasan judul. Jangan Iya, Ibu. mm-mm. Good, bagus. Udah dicatat? Udah, Bu. Oke. Yang lain yang hadir di bimbingan online ini apabila menemukan kesalahan yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Tri Okta, silakan tulis, dicatat ya. Kalau tidak yakin langsung catat di blanko, maka catat di kertas lain terlebih dahulu. Supaya nanti kalau ketemu sama ibu bisa menunjukkan, oh ini bu saya sudah perbaiki berdasarkan bimbingan online yang ke satu. Oh ini sudah saya perbaiki bu bercatatannya saya dapatkan dari hasil bimbingan online yang kedua. Seperti itu ya. Jadi eh, untuk bimbingan skripsi ini sangat tergantung kepada kemauan dan ke keuletan kalian juga ya sebagai mahasiswa mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang melaksanakan penyusunan skripsi. Nah, penelitian terdahulu, kapan jangan ini Okta. Nanti disesuaikan lagi dengan fokus penelitian tuh ketika kamu menjelaskan penelitian atau publikasi ya yang kamu jadikan penelitian terdahulu. Jadi ini nunggu kamu
merumuskan si fokus penelitian tadi, Okta. Karena yang namanya penelitian ya itu sistematis. Kalau satu berubah, maka yang lainnya juga akan berubah, perlu penyesuaian. Ini otomatis diperbaiki juga nih, Okta ya. Karena tadi eh pasti berubah kan fokusnya. Halo? Tinggi, Bu. Nah, sementara itu diperbaiki dulu ya, Okta, disesuaikan. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk memperbaiki? Hari ini juga, Kak, Bu. Tergantung kamu, tergantung kamu. Terus teorinya apa? Kalau kalau bercerita peran ya harus pakai teori peran. Sedangkan tadi kan ibu, ibu itu lebih mengarahkan meneliti proses pengajarannya, pengajaran nilai-nilai itu. Ulun perbaiki kayak judul awal yang Ibu tadi ajakin, Bu. Hmm, Oke. nanti kita lihat ya. Teorinya juga harus jelas. Teorinya tuh teori apa yang digunakan. Nah, kan dilihat dari pertanyaan penelitiannya juga kacau sekali. Kalau digandeng dengan peran tadi, kacau banget tuh. Ke peran strategis ustadz-ustazah lagi. Aduh, betul nggak? Kamu merasa pusing nggak melihat pertanyaan penelitian kamu sendiri yang kacau balau ini? Hasil Ini dalam jangka panjang, gimana itu? dari judul udah bingung dah, Bu. Ya Makanya nggak bisa. makanya, heeh. Makanya ketika kamu merasa sangat-sangat ya kacau ini sangat kacau sekali, ini bermasalah kalau tidak dibereskan tadi mulai dari awal. Nggak tahu fokusnya, ya. Terus nggak jelas penegasan judulnya. Ya perbaiki dulu. Nanti kita lihat. Tinggi, Bu. Teorinya, teori apa saja? Gak ada kada jelas juga teorinya. Teori teori peran kada. Coba kalau ibu nanya, kamu pakai teori apa? Nah, nggak bisa mengklaim kan? Kalau yang jelas itu misalkan kalian nih, misalkan untuk meneliti sistem pembelajaran, kita menggunakan teori sistem pembelajaran, di mana teori sistem pengajaran pembelajaran itu mengatakan bahwa pembelajaran itu merupakan sebuah proses yang sistematis yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen pokoknya adalah tujuan pembelajaran, ya materi pembelajaran, kemudian strategi pengajaran dan juga evaluasi pembelajaran. Jadi nanti fokusnya bagaimana sistem pembelajaran, lalu pertanyaan penelitiannya keempat tadi, bagaimana tujuannya, bagaimana materinya, bagaimana strateginya, bagaimana evaluasinya. Jadi yang menguraikan fokus penelitian itu adalah teori. Ketika membuat rumusan pertanyaan penelitian harus berdasarkan teori. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditanya itu harus tahu kamu pakai teori apa. Oh, teori faktor pendidikan. Oh, saya pakai teori Gezak atau kewibawaan guru, misalkan. Punya yang ada di bukunya Ngalim Purwanto, misalkan. Oh, saya pakai teori pengelolaan pengajaran oleh siapa, kayak gitu, misalkan. Jadi harus bisa diklaim kita itu pakai teori apa. Oke ya, untuk Okta cukup dulu. Sudah ada dapat catatannya, Okta? Sudah, Bu. Ya, bisa dibacakan nggak catatannya? Dari judul, Bu. Silakan.
Dari judul tadi di langsung aja penanaman nilai keislaman di Desa Panimbaan, Kecamatan Juwe, Kabupaten Balangan, studi pada rumah tahfiz dan TPA. Mm-mm. Habis itu jurnal jurnal pilihan bahasa Indonesia pakai di kakak, D-nya kecil, Mm-mm. Mm-mm. kata tepung huruf depan kecil. Habis itu huruf kapital pada setiap tempat seperti desa, kecamatan. Habis itu menjelaskan kutipan penelitian tadi, sesuaikan dengan fokus penelitian tadi dengan yang penegasan judul, latar belakang disesuaikan dengan fokus penelitian. Kebalik-kebalik tuh. Fokus penelitian diambil dari latar belakang masalah dan penegasan judul, bukan copy paste judul. Bukan bukan latar belakang masalahnya diambil dari fokus penelitian, kebalik. Fokus penelitiannya yang diambil dari interpretasi kita, pemahaman kita terhadap latar belakang masalah dan penegasan judul. Ada pertanyaan, Okta? Yang di judul tadi, Bu, cukup rumah tahfiz dan TPA aja, kada perlu menyebutkan tempat, Le, Bu. Terserah, kalau mau pakai tempat ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggih, itu terserah kamu aja. nggih, Toh itu tidak akan merubah fokus kan? Kalau nggih, Bu. fokusnya tadi sudah jelas gitu. Nggih. Sudah, makasih. Cukup. Oke, sekarang kita ke sebentar. Untuk yang lain, Ibu beri kesempatan untuk menanggapi. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ibu anggap tidak ada. Baik, kita ke skripsinya Maulana Basir. Apakah Maulana Basir ada di sini? Inggih, Bu. Ada, Bu. Oke, tadi Okta dia selamat ya. Dia plagiasinya, similarity-nya itu 13%. Tapi tentunya itu masih perlu dicek lagi ya. Nah, untuk Maulana Basir, ini plagiasinya ada, bentar. Ada di 43%. Jadi perlu diturunkan lagi ya, Maulana Basir. Inggih, Bu. Siap. Kita lihat di sini peran Majelis Zikir At-Ta'awun. At-Ta'awun itu nama kah, Basir? Inggih nama, Bu. Nah, ingatakan kalau dia itu nama ya, nama apa ya? Nama merek misalkan ya, terus judul buku itu kan juga nama tuh. Itu cetak miring, cetak miring. Tapi ibu ragu-ragunya ini at-ta'awun ini, at-ta'awun itu kan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab. Jadi kalau dalam pikiran ibu ya itu cetak miring. Karena kan dia dari bahasa Arab tuh at-ta'awun. Betul nggak? Jadi perlu transliterasi.
Inggih kayaknya dari bahasa Arab, Boy. Soalnya majelis Nah, dzikir at-ta'awun artinya tuh majelis tolong menolong. nah, jadi kan eh, bisa tuh dalam kurungnya pian andaki Arabnya. Terus at-ta'awunnya ini cetak miring. Terus kan dalam transliterasi yang kita jadikan acuan, itu kan sudah ada ya, Ibu pernah bagi. Nah, ain di situ koma tabalik. Adakah pian memeriksa yang di lampiran yang Ibu kirim tuh? Inggih ada sekilas ada meriksa, Bu. Nah, itu satu lah eh, tambah di dalam kurungnya kan tadi tulisan Arabnya. Terus Sesudah sesudah at-ta'awun tulisan at-ta'awun itu kah? betul, betul. Nah, terus yang at itu rasanya ada tanda penghubungnya deh. Nanti cek lagi ya aturan penulisan bahasa Indonesia. Kan al-muslimun, at-ta'awun, apalagi dan lain-lain. Itu kan biasanya ada yang alif lam samsiyah, ada yang alif lam qamariyah. Itu kedua-duanya itu kan ada tanda sambung kalau tidak salah. Nah, cek lagi ya. Kenapa Ibu sangat sangat perhatian sekali kepada halaman cover karena bagian itulah yang pertama kali dilihat oleh penguji ya. Nah kan yang namanya penguji itu kan mencari-cari kesalahan toh. Jadi kalau di covernya aja udah selamat gitu, insya Allah di dalam-dalamnya itu banyak selamatnya gitu kan. Tetapi sebaliknya kalau di covernya aja sudah keliru ya, berarti alamat di dalam-dalam tuh akan lebih dibedah lagi oleh penguji. Jadi sangat perhatikan sekali cover dan halaman judul yang kalian tulis ya. Nah, terus diajukan untuknya ini harus huruf kecil ya. Nah, terus sarjana pendidikan bukan sarjana pendidikan Islam. Hati-hati banget. Ini udah berapa kali ibu 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 koreksi ya. Tahu salahnya di mana, Basir? Inggih, Bu. Di mana salahnya? Bagian judul tadi ditambahkan bahasa Arab dalam kurungnya setelah kata at-ta'awun tadi. Mm-mm, At-ta'awunnya bisa dicetak miring. mm-mm. Lawan tadi Terus, tuh di bagian tulisan skripsi diajukan untuk itu sarjana pendidikan aja jangan ditinggal Islamnya. huruf U-nya dalam yang kata untuk itu huruf kecil. Oke. Dapat ya. Terus tadi yang tanda penghubung ya, yang di at-ta'awun itu. Oke. Tolong diperhatikan. Udah dicatat? Oke sudah. Oke. Jadinya benar nah sarjana pendidikan. Ini kenapa tidak rata kiri rata kanan nih? Tanda pengesahannya. Walaupun untuk nanti tapi tetap di ini dulu ya, dipersiapkan. Oke. Jangan ibu duluan. Di sini ibu kaprodi ibu dulu ya. Terus dokter tuh R-nya huruf kecil. Di pedoman skripsi itu contoh kata pengantar tuh cuma satu halaman. Contohnya. Itu artinya apa? Supaya kada membuang-buang halaman gitu. Setiap halaman di dalam skripsi kita itu sangat berarti. Nah, untuk daftar isi aja nah, sudah Ibu sampaikan. Daftar isi itu cuma daftar isinya yang cetak tebal, yang lainnya kada. Tahu salahnya di mana nih, Basir? Di bagian cetak tebalnya, Mbak. Sudah dicatat? Oke, oke.
Paragraf 1 nih, pian mau ulas orang kah? Inggih. Kada yakin nih, Bu. Kada mungkin satu paragraf tuh ikem mau ulas orang. Pasti ada ngutip. Sambil ngotifan juga ada, Boy. Nah, berarti udah ada jujur nih. Karya ilmiah tuh hendaknya jujur. Kalau ngutip punya orang, katakan ngutip. Tulis kutipannya ya. Inggih, Bu. Kata pendidikan sampai non formal nih ngutip kah? Inggih ngutip, Bu. Tulisakan kutipannya. Meskipun misalkan sama lawannya nomor 1 nih. Oh, jadi tambahkan sedikit juga boleh. Kalau kamu ngutip ya harus dituliskan sumbernya. Inggih, inggih. Dan gini, Ibu pertegas ya untuk semuanya. Jurnal itu, artikel itu yang kamu apa namanya kamu kutip itu lihati bagian pembahasannya, diskusinya, dialognya, kesimpulannya apa. Itu yang paling terutama dikutip tuh. Apalagi jurnal-jurnal yang hasil penelitian. Diskusinya apa, kesimpulannya apa, pembahasannya apa, itu jangan yang dikutip tuh yang ya yang kada jelas sih untuk apa gitu dikutipnya. Yang seharusnya mengutip dari buku misalkan, dikutip dari jurnal. Misalkan nih yang kalimat pertama di yang Ibu sorot nih di paragraf kedua halaman 1 Basir. Itu kan mau mengutip ya bagian yang mengatakan bahwa pendidikan itu dikatakan sebagai sebuah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, itu kan yang mau dikutip. Itu seharusnya ngutipnya dari buku, bukan dari jurnal. Ini ngutipnya dari jurnal malahan. Kalau misalkan jurnalnya itu ngutip dari buku, lihat di bukunya. Cari bukunya. Ini kesalahan yang sama nih dengan punya Okta tadi. Tahu kesalahannya di mana, Basir? Nih yang judul artikel nih. Tahu kesalahannya di mana kah? Okta masih ada bersama kita kah? Ada, Bu. Nah, Okta, coba nih lihat punya Basir. Ini kesalahannya di mana, Okta? Pada kata sambung, Bu Ai. Pada di Mm-mm, good, bagus. Jadi Okta udah bisa ya. Basir sudah tahu salahnya di mana? Inggih, Bu. Berarti kata sambungnya itu huruf depannya kecil. Nah, iya jadi tolong itu diterapkan ya. Kalau sudah tahu tuh diterapkan. Aduh, ini kacau nih. Halaman 1 dan 2 tadi page numbernya itu bukan Times New Roman. Penting banget. Halaman itu memang sering ya mahasiswa itu kelupaan untuk menyeragamkan fontnya. Harusnya kan Times New Roman gitu, bukan Calibri. Dan itu harus mesti di setiap kali kalian mau bimbingan tuh harus dicek dulu. Karena apa? Karena itu mengganggu penglihatan dosen pembimbing. Itu ngaruh banget loh. Oh ini anak teliti, oh ini mahasiswa teliti ya kayak gitu kan. Sampai page numbernya pun dia periksa keseragamannya. Itu udah nilai plus. Terus yang rancunya nih, kamu ngutip 2 pasal di sini kan. Ada pasal 1 ayat 12, ada pasal 1 ayat 13. 2 ayat, bab 1 pasal 1 ayat 12 dan 13. Jadi diterangkan aja di atasnya sini. Ya, pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 kayak gitu. Inggih, Bu. Terus kemarin sudah Ibu bilang berulang-ulang kali ayat itu
itu terdahulu dari undang-undang. Itu penting. Karena sumber ya pendidikan agama Islam itu yang paling tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Itu berulang kali sudah. Berulang-ulang kali. Jadi pertanyaannya apakah mendengari atau kada nih? Apakah menyimak atau kada? Misalkan pas pas waktu acara bimbingannya kada hadir, tapi kan ada rekamannya. Gitu. Udah banyak tuh rekaman ibu kasih. Ada nggak dilihat, ada nggak disimak gitu kan? Itu untuk kalian juga gitu. Ini terlalu lenggang ayatnya. Dirapatkan. Habis ayat, itu kalian jelaskan ayat di atas. Pakai apa? Pakai, bisa pakai. Kalau kalian bisa baca kitab kuning ya, sumbernya buka kitab tafsir. Kalau kada bisa membaca kitab tafsir yang bahasa Arab, ada kitab tafsir bahasa Indonesia. Tafsir Al-Azhar misalkan. Terus kalau kada bisa juga dapatnya cari yang terjemahan, kitab tafsir terjemahan. Yang jelas jangan menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Nih, di sini nih. Paham maksud Ibu Kak Basir? Gitu. Apa? Sesudah ayatnya jelaskan pakai tafsir aja. Jangan pakai kata-kata sendiri. Boleh pakai kitab tafsir yang bahasa Arab, boleh pakai kitab tafsir yang bahasa Indonesia, atau kitab tafsir yang terjemahan. Oke? Terus, udah dicatat? Ini sudah. Basir ini, subjek penelitiannya siapa, Basir? Pimpinan majelisnya gue. Siapa lagi? Jamaah majelis. Jemaah tuh banyak. Jemaah yang mana yang kamu maksud? Jemaah majelis yang berdomisili di Desa Tapus gue. Itu dari segi tempat ya, penduduk di Nggih. satu tempat. Terus usianya kan beragam, pekerjaannya kan beragam. Terus latar belakang sosial ekonominya kan beragam. Terus mungkin juga latar belakang sukunya beragam. Nah, yang mana yang kamu teliti? Kan solidaritas sosial. Kamu udah punya ini kah? Udah punya instrumen kah untuk mengukur solidaritas sosial? Belum, Bu. Karena mau meningkatkan solidaritas sosial nih. Udah ada. Jawabannya ada atau tidak ada? Bel- ada dah, Bu. Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada atau belum ada? Belum. Berarti akan ada. Akan Insya mengulas. Allah. Akan mengulas. Insya Allah coba mau ada. Eh, Akan mengulas. Yakin? mencari Mencari apa maksudnya? instrumennya. Lagi-lagi ya, Ibu ke Okta tadi. Jadi kalau peran nih, ya tadi, kamu ada apa rasionalisasinya, apa justifikasinya meletakkan istilah peran majelis zikir di situ. Bukan peran tokoh agama, bukan peran pimpinan majelis.
Kenapa peran majelis di situ? Adakah alasannya? Karena boy semenjak ada majelis itu kan yang sebelumnya memang ada sebelumnya kayak solidaritas sosial atau sikap tolong menolong tuh. Tapi sesudah ada majelis tuh meningkat sikap tolong menolongnya. Hmm. Kenapa peran yang dipakai di situ bukan keberadaan majelis zikir at-ta'awun? Kenapa peran? Kan kalau dari cerita yang kamu sampaikan tadi, itu keberadaan sebelum ada majelis zikir dan sesudah ada majelis zikir. Paham maksud ibu lah? Ibu menanyakan istilah peran di situ, nah. Kenapa ada subjek manusia belakangnya tuh? Kenapa organisasi di situ? Kan majelis itu termasuk organisasi toh. Ibu. Biasanya tuh peran ibu, peran ayah, peran tokoh agama, peran pimpinan majelis. Atau misalkan kamu mau menyoroti kelembagaannya, ya tadi keberadaan majelis zikir at-ta'awun. Berarti diganti ke keberadaannya aja boleh. Saran ibu gitu sih, kamu kan gak bisa mempertahankan. Yang kamu ceritakan tadi kan soal keberadaan ada tidaknya, sebelum ada dan sesudah ada, gitu kan? Yang kamu ceritakan. Jadi ini based on apa yang kamu lihat di lapangan gitu. Jadi eh, kita itu menentukan judul itu bukan hasil hayalan gitu. Bukan hasil hayalan, tapi berdasarkan apa yang senyatanya kita lihat di lapangan. Tadi data dari kamu yang ibu tangkap seperti itu sih, ya. Bagaimana kamu mengartikan, menangkap gitu tanda-tanda solidaritas sosial di Real masyarakat di masyarakat itu dari itu dari sebelum sebelum adanya majelis adanya zikir. majelis zikir. Indah Suci, Indah tolong Suci kondisikan. Jika tidak, ibu jika keluarkan. Ya, nggih, Bu. Sebelum ada majelis zikir itu dengan sesudah. Ya kan kamu melihat di situ bahwa tolong menolongnya masyarakat itu lebih signifikan gitu, terlihat jelas gitu. Misalkan dari berkumpulnya, dari misalkan ada yang meninggal dan semuanya itu tambah ini ya solid, bersatu gitu kan, tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, kalau saran dari ibu, memangnya kamu mau ya mengukur solidaritas sosial menggunakan data statistik angka nanti mau? Ada bu. Tidak. Nah, kalau Tidak. misalkan tidak mau pakai data dari deskripsi kata-kata, peristiwa dan lain sebagainya, itu pakai saja kayak gini judulnya. Keberadaan Majelis Zikir At-Ta'awun dan Solidaritas Sosial Masyarakat gitu. Di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah. Jadi kamu mengesahkan keberadaan Majelis Zikir At-Ta'awun ini ya, dan juga mengesahkan solidaritas sosial masyarakat di sana ya, sebelum ada dengan sesudah ada gitu. Jadi tidak mengukur, mengesahkan aja gitu. Nah, paham lah maksud ibu. Nggih, berarti mengisahkan tentang keberadaannya aja boleh. Oke. Jadi ini perlu diperbaiki ya. Sama dengan Okta tadi, kurang lebih sama. Udah banyak sih ya penelitian tentang majelis taklim dan sebagian besarnya itu mengangkat peran pimpinan majelis. Nah, sekarang kan kamu tidak hanya menyoroti ya eh, apa namanya apa perubahan yang dibuat ya eh, setelah adanya perubahan masyarakat yang ada gitu sebelum adanya majelis zikir ini ya dan juga setelah adanya jadi tidak tidak hanya
tidak tidak memotret peran kiainya saja, tapi melihat perubahan-perubahan yang ada di masyarakat setelah setelah adanya majelis zikir ini. Jadi majelis zikir ini dari tahun berapa adanya? 2021 kah? Hanya Raja berarti. Desember ini yang ketiga, milad yang ketiga, Boy. Iya, hanya Raja tuh berarti. Kepe ini. Kalau kamu mau mengukur bagus. Kalau kamu mau mengukur, tapi mampu gak? Kayaknya pada mampu, Bu. Jadi menggambarkan aja ya. Tapi sayang Nggih. sekali nih majelis zikirnya 3 tahun. Tapi oke, buat saja. Kita lihat apa sih yang nantinya bisa diangkat ke permukaan ya. Sesuatu temuan yang apa namanya bisa kamu sajikan gitu sebagai temuan dari penelitian skripsi kamu ini. Apa sih sesuatu yang barunya itu gitu. Tahun ini siapa pendirinya? Ustadz Haji Ubaidillah Ali, Bu. Ubaidillah Ali. Nggih. Oh ya. Mm-mm. Majelis Zikir tahun ini yang eh apa zikir yang 7 laksa itu kah? Nggih, awalnya itu Mas Hamdah. Awalnya itu lalu. Lalu sekarang lebih fokus ke kayak sama Ipang juga masih zikir 7 laksa. Cuma Mm-mm. kayak kalau ada yang meninggal bisa kipayahnya para jamaahnya datangan juga sama kayak takjiah juga. Itu kan dari awal kayak itu. Nggih, programnya itu. Hmm. Berbadan hukum kah? Kadanya, Bu. Oke. Tetap mau ini? Nggih, Bu. Kemudian Ibu bertanya, pendidikan agama Islam itu kan ruang lingkupnya 3 ya. Pendidikan agama Islam di eh, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian ada eh, wadah pendidikan agama Islam, ya. Terus satunya pendidikan nilai agama Islam. Nah, penelitian Basir ini masuk yang mana? Wadah ya, Bu. Wadahnya apa? Majelis Bukan lembaga zikir. pendidikan Islam kan ini? Bukan pesantren, bukan madrasah, bukan sekolah juga, bukan sekolah Tapi Islam. non pendidikan non formal, Bu. Pendidikan non formal. Nggih. Ayat berapa undang-undangnya? Yang kamu kutip tadi aja. Lihat Basir sualah membaca undang-undang yang mengangkat tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. belum, Bu. Menurut Ibu lebih tepat undang-undang itu dimasukkan di sini daripada pendidikan non formal informal ini. Bisa-bisa, tapi harus dikawani itu pendidikan. Memang kan majelis ini termasuk pendidikan non formal ya, pendidikan Islam non formal. Nah, tapi harus didukung lagi dengan penjelasan pendidikan agama dan keagamaan. Masih terhubung sama Ibu kah, Basir? Nggih, Bu. Nah, jadi cari undang-undang pendidikan dan keagamaan ya. Ada pendidikan Nggih. agama dan keagamaan. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Coba cari undang-undangnya karena. Nggih. Coba cari dulu. Hmm. Jadi majelis taklim ini masuk di pendidikan Islam non formal ya karena dia ada berjenjang, tidak terstruktur dan tidak berjenjang gitu.
Berjenjang itu maksudnya habis TK, SD, habis SD, SMP, habis SMP, SMA. Kan majelis tidak gitu kan? Nah, jadi dia termasuk pendidikan non formal majelis ini. Nah, kemudian ditambah dia itu pendidikan keagamaan, ya, pendidikan keagamaan. Dan ruang lingkupnya, kalau dilihat dari teori Tripusat Pendidikan, itu adalah pendidikan di masyarakat. Jadi harus dijelaskan tuh di latar belakang masalah. Jadi kamu tahu dan sadar gitu, kamu meneliti apa, ya, dan apa namanya, dan kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa kamu tidak keluar dari capaian pembelajaran prodi kamu, ya, yaitu prodi pendidikan agama Islam. Jadi majelis itu pendidikan non formal dan dia termasuk pendidikan keagamaan Islam ya, dan dia termasuk pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat ya. Harus ada penegasan itu ya. Sudah dicatat kah, Basir? Inggih, inggih. Ini belum ada kan bercerita tentang eh, bahwa majelis itu adalah pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat, belum ada kan? Inggih belum ada, Bu. Nah, harus ada itu. Justru yang Ibu banyak lihat di sini minat nih, minat. Padahal kamu tidak meneliti tentang minat kan? Kamu meneliti tentang solidaritas sosial gitu. Nah, banyak minat tuh, minat, minat. Harusnya solidaritas yang yang terdeteksi di situ. Paham maksud Ibu kah, Basir? Inggih. Solidaritas itu apa, Gerang? Kamu pakai teori siapa? Solidaritas. Dor Durkheim. Durkheim. Apa kata Durkheim. Durkheim? Wani Juala pakai teori Durkheim. Teori Tuha tuh. Teori sosial. Teori Tuha. Emile Durkheim. Apa aja Durkheim? Tentang solidaritas nih. Makanya kamu tulis nih ada. Entah ada sadar kah waktu nulis nih. Atau nulis habis itu kalau dibaca lagi. Gimana penjelasannya, Basir? Inggih, menurut teori Emile Durkheim, ia menekankan bahwa manusia bukanlah sekadar kumpulan individu yang berdiri sendiri, melainkan sebuah realitas sosial yang unik dengan karakteristik tersendiri. Itu kan ujar Durkheim. Ujar Ikam apa? Apa gerang realitas sosial tuh? Unik tuh kayak apa gerang? Nah, jadi usahakan bila mengutip, pian paham maksudnya apa. Ini harus nih nulisnya nih, harus nih. Tapi paham gak ada yang ditulis gitu. Jadi ketika kalian eh, menjelaskan penegasan judul, itu harus selain yang kalian kemukakan itu dari definisi yang kalian ikuti, ya, harus ada penjelasan yang
Apa sih yang kalian maksud dalam penelitian kalian ini? Karena apa? Karena uh, ada kasus di mana ada terjadi ya dan itu sering menurut teori apa ya, tetapi yang dimasukkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sedikit berbeda gitu kan. Nah, jadi itu penting menurut teori apa yang kalian ikuti apa dan menurut kalian apa yang dimaksud kalian dalam penelitian kalian. Itu contohnya tadi sudah Ibu sampaikan ya. Ini kan teori tuh macam-macam tuh bla 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 dipadahkan eh, apa namanya solidaritas itu kebersamaan, kekompakan, kesetiakawanan, simpati, empati, tenggang rasa. Nah, maksud kamu dalam penelitian ini apa? Apakah kesemuanya itu? Tentang kebersamaan. Kayak apa penjelasannya? Kebersamaan tuh dipadahkan kebersamaan tuh kayak Pak. Nah, jadi bila teorinya itu kada jelas, maka pertanyaan penelitiannya kena pasti kada jelas juga. Pian mengutip Tuti Awaliyah. Tuti Awaliyah itu Fakultas Dakwah. Tahun tadi juga ada ya mahasiswa itu dia tidak dia keliru mengutip. Yang dia ikuti ya adalah skripsi orang Usuluddin. Padahal dia program studi pendidikan agama Islam. Jadi banyak betul yang dirombak dari skripsinya. Ya, waktu itu dia apa ya permasalahan apa judi online kayaknya, judi online. Ya, judi online dia bukan Usuluddin sih ke syariah jadinya. Ya, jadi ketika di program studi PAI tidak membahas masalah hukum, ya. Keluarannya outputnya tidak menjadi sarjana hukum, tapi sarjana pendidikan. Sehingga yang disoroti adalah masalah pendidikannya, terutama pendidikan agama Islam gitu. Nah, Pak, ini metode apa pulang nih? Metode. Ya kan jadi semua teori masuk di sini. Materi dan metode majelis zikir. Wina Sanjaya itu lebih ke pembelajaran di dalam kelas ya. Kalau mau yang cerita majelis taklim itu kutip Ahmad Tafsir, siapa lagi ya? Ngalim Purwanto, ya. Kalau ini akhirnya kalau kamu ngutip punya Wina Sanjaya itu pasti yang metode pembelajaran di dalam kelas. Makanya kayak gini ceramah, tanya jawab. Ada nggak di majelis taklim itu metode tanya jawab? Ada deh, Bu. Nah, jadi kamu demonstrasi pemberian tugas ada nggak di majelis itu ngasih PR tugas? Ada nggak? Tidak. Iya, makanya harus logika mesti jalan, Basir. Jadi
tidak semua teori bisa masuk gitu. Bagus padahal kalau kamu mau mengukur di sini, ya. Tapi nggak mampu tadi. Inggih, Bu. Nah, Durkheim. Menurut Durkheim tuh solidaritas kondisi di mana anggota dalam satu kelompok itu saling percaya satu sama lain. Setelah saling percaya, maka jadi bersahabat. Lalu timbul tanggung jawab, memperhatikan kepentingan bersama. Nah, ini kan apa namanya? eh objek yang kamu amati, fenomena yang akan kamu lihat. Bener nggak? Solidaritasnya itu kuat di situ. Nah, jangan terjebak lagi nanti memadahkan kuat, eh, apa namanya, kuat, cukup, tidak. Nah, itu kan harus diukur nanti. Sedangkan kamu tadi mengatakan tidak mampu mengukur. Coba lihat di sini nih, kutipannya Jua nomor 18 nih. Mana nomor 18 kutipannya? Nih, ini skripsi ini berbicara tentang majelis zikir yang dikutip efektivitas penggunaan model pembelajaran. Menurut kamu relevan nggak, Basir? Tidak, Bu. Mau dipertahankan kayak gini? Diapain? Perbaiki, Bu. Perbaiki, Bu. Dihilangkan. Bukan Diganti. diperbaiki, dihilangkan. Itu nggak bisa diperbaiki, itu dihilangkan itu. Udah dicatat. Jadi sumber-sumber yang tidak relevan dengan fokus tadi ya, harus ditinjau ulang. Bila kadar relevan, buang aja sudah. Ada dua jenis solidaritas sosial, mekanis dan organis. Solidaritas organis merupakan evolusi dari solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis berakar pada persamaan solidaritas mekanis umumnya ditemukan dalam masyarakat yang sederhana, bersahaja, atau primitif. Individu memiliki ikatan yang kuat satu sama lain dan saling bergantung. Ada berapa macam solidaritas menurut Durkheim? Basri. Basir kah Basri? Basir. Nah, ini kan harusnya langsung bisa menjawab nih. Ada solidaritas organis sama solidaritas mekanis. Dan harus bisa menjelaskan solidaritas mekanis ini. Solidaritas organis begini, harus bisa menjelaskan. Terus nanti kamu lihat di desa tempat penelitian kamu itu solidaritasnya organis kah mekanis kah? Berdasarkan dari ciri-ciri yang ada. Itu dulu. Jadi teori harus dikuasai, Basir.
Gak bisa kamu nggak menguasai teori. Gimana rumusan pertanyaannya nih? Masih terhubung sama ibu kah, Baset? Nggih, Bu. Nah, faktor-faktor ekonomi, faktor agama, budaya. Kamu harus menggambarkan itu. Gimana sih deskripsi keadaan ekonomi di desa yang kamu jadikan lokasi penelitian, ya. Agama, kalau Muslim, ya jelas Muslim kan, tapi kan ada penjelasannya lagi. Muslim misalkan di sana sebagian besar itu dia mengikuti condong kemana? Ke NU, ke Muhammadiyah, ke atau ke lainnya. Ya, harus ada penjelasan-penjelasan itu. Kan hendak menguraikan tadi kesamaan-kesamaan, ya, apa yang ada di masyarakat itu. Kalau dia sama kan biasanya lebih solid gitu. Dibaca gitu yang teori yang kamu kumpulkan ini. Budaya, ya kan tradisi itu kan juga salah satu yang menentukan solidaritas sosial. Kalau budayanya sama, tradisinya sama, maka lebih kuat solidaritas sosialnya, memudahkan interaksi dan memungkinkan terjadinya semistri. Semistri itu apa? Jangan jangan kada diartikan. Ingati penelitian skripsi itu bukan main tebak-tebakan, harus ada penjelasan untuk semuanya. Perhatikan bila typo langsung baiki. Nah, jadi maulah asumsi, maulah teori, itu dari yang di atas tadi. Makanya langsung menguasai teori. Bagaimana cara pimpinan, pengelola majelis, zikir at-ta'awun meningkatkan solidaritas sosial? Aduh. Pasti ribu takut nah. Nggih, Bu. Konek kalian ibu. Nggih. Adakah di teori tadi itu cara-cara meningkatkan solidaritas sosial? Tidak ada, Bu. Terus kenapa timbul-timbul ada pertanyaan penelitian di sini? Berarti harus mengadakan teori di situ atau menghilangkan pertanyaan di sini. Intinya teori harus relevan dengan pertanyaan penelitian ini dihasilkan dari teori. Fokus penelitian itu diuraikan oleh teori menjadi beberapa. Asalnya kan fokus tadi, lalu diuraikan ke beberapa bagian. Oleh apa? Oleh kajian pustaka tadi. Tak gunakan cara pimpinan pengelola majelis meningkatkan solidaritas. Baga- Bagaimana materi dan metode? Bagaimana kontribusi? Oke, apa ini ya? Adakah di teori tadi menjelaskan tentang teori kontribusi? Adalah. Kada ada juga, Bu. Nah, kenapa timbul-timbul ada di sini? Dapat ilham dari mana? Ingati kalau penelitian, ya, khususnya yang kita bicarakan ini, skripsi, itu sistematis. Jadi bila ada satu, itu pasti satu berubah, pasti yang lainnya juga berubah. Terus uh, komponen yang satu itu akan berkaitan dengan komponen yang lain, gitu. Misalkan ini pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini tergantung pada fokus penelitian dan teori. Fokus penelitian itu diuraikan menjadi pertanyaan penelitian oleh teori. Nah, jadi PR-nya nih, Basri, perbaiki pertanyaan penelitian. Harus relevan dengan fokus penelitian dan teori.
Ada pertanyaan Kak Basir? Bila kada, ya, Tidak ada, Bu. jelas kah? Bisa dipahami. Apa catatannya? Sudah dicatat? Enggak, sudah. Apa? PR-nya tadi dari pertanyaan penelitian harus dari fokus penelitian dan dari teori juga diambil. Mm-mm. Oke. Fokus penelitian itu diuraikan menjadi pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori. Sudah dicatat? Enggak, sudah, Bu. Itu dulu ya catatan Ibu Basir. Jadi hari Rabu insya Allah ya bimbingan lagi sama Ibu di kampus. Kuliah kah Basir hari Rabu? Hari Rabu enggak kuliah, Bu. Jam berapa? Jam 2:30. Setengah tiga berarti Juhur kakek lah bimbingan non Ibu. Okta juga ya. Enggak, Bu. Nggih, Bu. Oke, nanti kita janjian hari Rabu habis Juhur. Ada pertanyaan kah, Basir? Ada, Bu. Perbaiki dulu ya. Bisa disebutkan kah catatan-catatan apa saja yang bisa Basir dapatkan dari bimbingan hari ini? Enggak. Yang pertama tadi dari judul Mhm, bisa diubah ke keberadaan majelisnya aja, mhm. dan untuk Anda tambahkan, dan untuk kata ata'awun nanti tambahkan bahasa Arab dalam kurung Hmm, setelah kata ata'awun dan terus, diberi tanda penghubung. terus Yang untuk kedua daftar judul tadi isi. kan tadi kamu tidak hendak mengukur kan? Jadi tadi Nggih, keberadaan Majelis Zikir At-Ta'awun dan solidaritas sosial masyarakat di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah. tengah. Iya, Nggih, jadi dalam meningkatkannya itu dicoret gitu supaya kan kamu tidak mau mengukur, kecuali kamu mau benar-benar mengukur nih. nggih, Bu. Kamu mau gimana? Mengukur. Kada. Nah, kalau kada berarti dalam meningkatkannya dicoret. Nggih, nggih. Kasih dan aja di situ ya. Jadi kita menggambarkan keberadaan Majelis Zikir At-Ta'awun dan juga menggambarkan solidaritas sosial masyarakat di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah. Oke ya, Basir. Nggih, Bu. Oke, kita stop dulu untuk Basir. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggih, masih banyak dulu, Bu. Ya, sama-sama Basir. Semangat pokoknya ya. Kita akan mengarahkan untuk yang bisa dikerjakan saja. Kita tidak memaksakan yang tidak bisa dikerjakan ya. Lanjut kepada yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita lanjut ya skripsi berikutnya. Normi Hani. Rahmat dulu deh, Rahmat. Apakah Rahmat sudah bergabung? Inggih Bu sudah. Oke, kita lihat ya. Untuk plagiasinya, Rahmat ini berada di teng 49%. Ada penurunan kah sudah Rahmat dibanding yang terakhir?
uji plagiasinya? Udah Bu, kalau kemarin 57%. Nah, jadi usaha lagi ya. Jika jika udah paham gimana cara menurunkannya, insya Allah bagian itu akan bisa terbiasa nanti ya. Supaya lebih turun lagi hingga di bawah 30%. Oke, tadi ada Rahmat mengirim ininya juga ya, angket. Bukan instrumen. Apa yang kalian lihat di layar kalian? Pedoman wawancara. Oke. Wawancara untuk guru yang menggunakan artificial intelligence. Mhm. Rahmat, sebelumnya Ibu bertakun nah, yang poin C itu di mana dapat pertanyaan itu? Itu Yang apakah eh, terdapat perbedaan yang signifikan terkait perencanaan pembelajaran dengan menggunakan AI dibandingkan dengan perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru? kalau itu Bu lah sorangan tong Bu. Ini apa namanya? Pertanyaan ini Pertanyaan ini kan bisa diajukan kalau di jawaban A itu jenis bukan, yang di jawaban B itu guru memang menggunakan AI untuk membuat perencanaan pembelajaran, ya kan? Inggih Bu. Betul nggak? Nah, misalkan guru tidak menggunakan AI, berarti tidak ditanya kah? Berarti opsional gue pertanyaan itu. Ya, jadi nanti lihat sikonnya ya, eh, Rahmat. Inggih Bu. Jenis AI apa saja? Pertanyaannya itu dulu apakah guru menggunakan AI kan? Jadi itu mesti ditulis dulu walaupun kamu sudah tahu tuh. Nah, misalkan sejak kapan menggunakan AI? Belum ada nih pertanyaannya di sini. Ya kan? Sejak kapannya belum kan? Inggih Bu belum. Nah, terus untuk apa saja AI itu digunakan? Jadi pertanyaannya itu harus dibuat eh, pertanyaan terbuka. Kalau untuk yang 1A ini termasuk semi terbuka deh, ya, belum terbuka karena Rahmat mengarahkan eh, jenis-jenis AI apa yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran. Harusnya jangan dibatasi dalam merencanakan gitu. Sejak kapan menggunakan AI? Belajar dari mana? Ada nggak ikut pelatihan? Yang seperti itu. Terus dimanfaatkan untuk apa saja. Jadi beliau nanti banyak bercerita. Bisa menangkap maksud ibu kah, Rahmat? Inggih Bu bisa Bu. Nah, perbaikannya gimana pertanyaannya? Untuk perbaikan pertanyaan itu tidak menjurus langsung ke apa yang diinginkan, tetapi secara luas bagaimana Betul. guru sejak Pertanyaan terbuka ya. Tadi ibu apa. sudah contohkan. Heeh. Yang 5W1H itu nah. Inggih Bu. Mm-mm.
Apa apa aja pertanyaannya? Apakah guru menggunakan AI? Sejak Mm-mm. kapan digunakan AI? Untuk apa saja AI itu? Mm-mm. Belajar pelatihan apa saja untuk menggunakan AI? Dan untuk apa menggunakan AI? Belajar dari mana? Belajar dari mana beliau itu dapat AI? Karena jawabannya tuh yang kita bayangkan, aku otodidak, Jar. Oh, aku ikut pelatihan kemarin di sini bla 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 bla, kayak gitu kan. Bisa diulangi lagi, Rahmat? Apakah guru menggunakan AI? Sejak kapan AI itu digunakan? Untuk apa saja AI itu? Mm-mm. Belajar karena Mm-mm. menggunakan ada pelatihan atau bagaimana atau otodidak? Mm-mm. Apa saja yang digunakan? Apa saja AI, jenis AI yang digunakan, ya? Kayak gitu. Intinya pertanyaan yang terbuka, jangan diarahkan. Inggih, Bu. Opian bagi dari tiga ya untuk perencanaan, untuk pelaksanaan, sama untuk evaluasi ya. Inggih, Bu. Hmm. Ya, beberapa tadi itu saran Ibu ya. Jadi beberapa pertanyaan perlu diperbaiki supaya menjadi pertanyaan yang terbuka saja. Walaupun nanti kamu menaruhnya jawaban dari beliau itu ada yang di perencanaan, ada yang di pelaksanaan, ada yang dievaluasi. Paham maksud Ibu lah? Inggih, Bu. Paham. Jadi apa namanya? Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang natural gitu. Yang natural. Jadi se sedapatnya peneliti itu menghindari settingan gitu. Supaya apa data yang kita dapatkan itu memang senatural mungkin, tanpa diarahkan, tanpa digiring ya, persepsi dari si eh, apa namanya si narasumber. Kalau yang ini, kalau pian buat seperti ini nanti takutnya ya, takutnya si narasumber itu mencari-cari, memproses dalam pikirannya, harus ada di perencanaan, harus ada di pelaksanaan, harus ada di evaluasi gitu. Padahal kan yang kita maksud kalau misalkan dia memang tidak menggunakan AI dalam perencanaan tuh ya harus usah diada-adakan gitu nah. Ini berkaitan kemarin dengan Ibu meminta siapa namanya? Rahmat ini untuk mencari RPP kan? RPP atau modul ajar yang di dalamnya itu dituliskan secara jelas bahwa guru menggunakan AI dalam proses pembelajaran. Jadi itu bukti dokumen bahwa memang guru menggunakan AI. Jadi bukan bukan berarti yang harus harus kayak gimana ya? Harus diarahkan kayak itu nah guru harus menggunakan AI dalam perencanaan tuh tidak, tapi kita buat senatural mungkin, makanya kita cari RPP-nya gitu. Kalau kalau ada di RPP-nya kan berarti guru itu sudah menggunakan AI sebelum ada penelitian ini kan, kayak gitu. Senatural mungkin lah ya kalau kualitatif itu. Yang nomor satu ini jangan ditanyakan, yang wawancara untuk kepala madrasah. Rahmat, Inggih, Bu. menurut Ibu, apakah perencanaan pembelajaran dengan memanfaatkan AI sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan? Kada usah, jangan. Ini kan berarti menilai loh. Kalau yang nomor dua nih boleh. Dua.
Nomor 3 kada usah. Nomor 4 boleh. Nih. Kalau kepala madrasah itu yang ditakunakan selain yang nomor 2 dan 4, apakah ada kebijakan misalkan ya atau arahan dari Bapak Ibu atau Ibu kepala madrasah ini untuk guru-guru memanfaatkan AI? Nanti bercerita tuh beliau. Gimana Rahmat? Paham maksud Ibu lah? Enggak, Bu, bisa dipahami. Mm-mm. Dan kalau kita wawancara itu banyak kita yang mendengarkan lah. Banyak kita mendengarkan. Jangan dipotong-potong gitu. Misalkan apa namanya narasumber bercerita. Kecuali Sidin. Apalagi Jasidin yang tak gunakan Jasidin. Nah, terus kita tanya, kejar gitu pertanyaannya. Ini siswa kelas berapa yang ditanya? Untuk bagian siswanya ini yang melaksanakan pembelajaran bagi guru yang menggunakan AI, Bu. Contohnya misalnya gurunya menggunakan media eh, dari Canva atau apa gitu. Nah, habis Mm-mm. itu siswanya ini kan otomatis Kelas ikut berapa? dalam untuk itu masih belum ditentukan kelasnya, namun nanti bisa bertanya langsung kepada guru yang melaksanakan pembelajaran, Bu. Mm-mm. Oke, karena belum ke lapangan ya. Tinggi, Bu. Tapi sudah tahu nanti harus ke mananya memilih siswanya. Kriteria apa namanya sumber data dari siswanya sudah tahu ya. Kira-kira lawan siswa MI itu kawal ya menakuni nomor 4 tuh. Nomor 2, nomor nomor 4 kawal lah nakuni itu. Tahu lah ini sistematis tuh apa kira-kira. Mohon maaf, Bu, itu untuk jenjang MTS Ya, tahu lah nya. nomor berapa, Bu? Nomor 2. Tahu lah ini sistematis lah. Kayaknya masih bingung, Bang Buai. Nah, makanya jadi harus harus dipilih kata-katanya, diksinya itu yang ada salang inya berpikir keras gitu nah. Soalnya pertanyaan yang kita berikan itu sangat menentukan jawaban. Jadi nomor 2 ini digantilah pertanyaannya sistematis itu apa gerang? Gitu. Apa gerang yang pian maksud dengan pertanyaan nomor 2? Maksudnya tuh mungkin kayak sesuai dengan kebutuhan siswa atau ada, Bu? Kebutuhannya, ini paham lah ya maksud pertanyaan pian nomor 2 nih. Kayaknya kurang paham, Bang Buai. Nah, makanya gitu. Ganti dengan bahasa yang kira-kira dia pahami ya. Tinggi, Bu. Kira-kira apa gantinya tuh? Ibu aja Masih bingung nanya belum. nih. Kalau ibu Tinggi siswa ulun yang di bingung masih jawabnya ragu, apa. Buai. Tinggi ulun masih rada bingung juga. Makanya. Terus nomor 3 itu lain ranah inya berpengaruh kayak itu. Menyambut berpengaruh lawan kada. Kayak apa lah yang bahasanya tuh nah. Apakah Anda senang? Kayak gitu kan ini. Apakah Anda jadi bersemangat? Apakah ada beda gitu ketika guru itu menyajikan materi yang biasa aja dengan guru itu menggunakan apa gitu kecerdasan buatan gitu. Ya. Jadi pertanyaannya itu dibuat segampang mungkin supaya siswa itu bisa menjawab senatural mungkin dan tanpa berpikir keras gitu. Paham maksud ibu lah. Tinggi, Bu, bisa dipahami bahwa kalau Heeh. untuk wawancara harus siswanya ini memahami secara kata, tidak yang secara berbelit-belit atau apa gitu supaya Langsung paham inya dan ya bisa tinggi. menjelaskan perasaannya senatural mungkin gitu. Bisa menggambarkan jawaban yang kita kehendaki. Terus yang nomor 4 lebih kondusif. Jangan-jangannya kada tahu apa ini maksud kondusif.
nomor 4, nomor 6 ya juga tuh. Ya kan? Inggih, Bu. Hmm. Apa garang bedanya materi yang disampaikan dengan ceramah atau dibandingkan dengan materi yang disampaikan dengan cara yang lain gitu kan, dengan menggunakan AI misalkan. Ya bisa-bisa lah Anda menggali ya. Supaya kan tadi data kualitatif itu data dengan kata-kata kan. Jadi sedapat mungkin kamu mengambil kata-kata dari narasumber kamu itu. Kan datanya kata-kata. Jadi sedapat mungkin, sebanyak mungkin, dan senatural mungkin. Sedalam mungkin gitu. Kata-katanya diambil. Semakin banyak kamu dapat kata-kata yang langsung dari narasumber kamu, maka semakin dalam. Ya, semakin dalam eh, apa namanya? Semakin dalam yang data yang kamu dapatkan gitu. Makanya salah satu istilah dalam penelitian kualitatif itu adalah in-depth interview, artinya wawancara mendalam. Ibu pernah wawancara itu, wawancara singkat ada, ya, wawancara mendalam ada yang sampai berjam-jam. Wawancara individual ada, wawancara grup ada juga, Ibu pernah melakukan. Jadi itu salah satu yang bisa kalian latih ya, baca buku metodologinya, kemudian kalian latih praktekkan di lapangan. Ada pertanyaankah untuk wawancara, Rahmat? Insya Allah paham aja, Bu. Oke, apa catatan perbaikan untuk hari ini? Untuk perbaikan bagian pedoman wawancara harus menggunakan kata-kata yang setidaknya natural yang bisa dipahami oleh narasumber. Mhm, Kemudian yang bagian pertanyaan guru tadi tidak mhm. yang lebih secara lebih luas lah bagaimana guru Iya, menggunakan, sejak kapan digunakan, untuk apa saja digunakan, iya. belajar dari mana, dan untuk apa. Mungkin Untuk yang itu kepala sekolah tadi, ada catatan juga kan? Inggih Bu, untuk kepala sekolah ada beberapa yang tidak dipakai atau ditinggal. Mhm. Oke, nanti Ibu lihat catatan itu dan Ibu akan tanda tangani ya. Terus yang pedoman observasi. Pedoman observasi ini kenapa kada sesuai lawan yang Ibu buatakan? Oh ya ini ya. Oke deh, di bawahnya. Nah, sekarang Ibu bertakun, objek objek di sini, objek pengamatan kamu apa? Orangnya Kak Bu, Hmm, Pemahaman kamu. Kalau orang kan subjek tuh. Objek nih, objek pengamatan kamu apa? kalau bagian objek itu tentang mengenai pemanfaatan Nah, AI dalam ah, pembelajaran. oke. Nah, jadi itu objek kamu. Dalam pembelajaran itu kamu amati, misalkan satu satu jam ya, data-data yang berhubungan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan. Itu yang nanti kamu tuliskan di sini. Dalam satu jam itu kamu mengamati paling ada beberapa, misalkan 10 menit, ya, atau nanti selang-seling, ya, pemanfaatan kecerdasan buatan tuh. Jadi dalam satu jam itu tunggui aja. Makanya perlu dicatat tuh, ya. Dan dan eh, dapat data berharga apabila kamu bisa mendokumentasikan pemanfaatan kecerdasan buatan itu. Misalkan eh, ketika gurunya menyajikan gambar hasil Canva ya, yang produksi Canva di kelas misalkan, kemudian beliau menjelaskan ya, atau misalkan beliau apa namanya menyajikan bagan dan lain sebagainya yang dari Canva itu ya. PPT kan juga bisa dibuat dari Canva ya. Ya intinya pemanfaatan kecerdasan buatan lah ya. Ini dalam kegiatan pembelajaran aja.
Kalau perencanaan pelaksanaan evaluasi itu cukup di bagian pertanyaan penelitian, ya. Nanti bisa Inggih, bisa Bu. aja kamu memilah-milah sendiri mana yang masuk perencanaan di catatan reflektif ini nah. Nih, di catatan sini, ya. Menit keberapa, ya waktunya. Pokoknya tuh eh, terdokumentasi dengan baik lah. Nanti kalau ada pengamatan, ya bisa langsung konsultasi sama ibu biar ibu periksa dulu. Kalau sudah ada hasil observasi lapangan. Kalau wawancara sudah bisa membuat transkripsi kah, Rahmat? Mohon maaf, Bu, transkripsi itu apa ya, Bu? Nah, kadada membuka yang soal ibu kirim nggak? Pengalih bahasaan dari Inggih. bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Insya Allah bisa, Bu. Apa yang kalian lihat pada layar? Aplikasi Word. Heeh. Nah, ini contoh transkripsi wawancara ya, yang ibu buat waktu ibu menulis disertasi. Nah, semuanya ada di sini. 334 halaman untuk disertasi ibu ya. Jadi ini contohnya nih. Nanti kalian bisa buat kayak gini. Misalkan kalian berapa orang total yang kalian wawancari dalam skripsi kalian ya di daftar seperti ini. Nah, ini tidak dimasukkan ke dalam lampiran maupun maupun di dalam lampiran ya karena akan terlalu banyak gitu. Ini untuk perbendaharaan kalian. Ketika kalian memerlukan, kalian bisa mengambil dari eh, dokumen kalian ini. Nah, ini sudah oke. Di dalam penelitian kualitatif itu ada yang namanya kita memberi nama ya, memberi nama berdasarkan data dari hasil wawancara misal ya kita kasih nama. Nah, dari kalimat pertama ini. Nah, kalimat pertama, kedua dan seterusnya itu kita simpulkan. Ini data tentang apa ya gitu kan. Oh, data tentang busana guru dan orang tua siswa. Lebih lanjut lagi, busana guru dan orang tua siswa itu apa namanya merupakan budaya organisasi yang diharapkan atau diinginkan ya dalam sekolah Islam itu dinamakan busana yang Islami gitu, yaitu jubah dan jilbab lebar. Itu didapat dari hasil wawancara. Nah, ini asalnya percakapan ya percakapan. Nah, dari percakapan itu yang asalnya bahasa lisan ya diubah menjadi bahasa tulis. Nah, mengubahnya harus sama persis. Harus sama persis sehingga menggambarkan bagaimana suasana atau suasana baik suasana yang fisik maupun suasana yang emosional.
yang digambarkan dari percakapan itu. Melihat ini, apakah terbayang dalam pikiran Rahmat dan yang lainnya bagaimana cara membuat transkripsi wawancara? Insya Allah ada bayangannya, Bu. Mm-mm. Nah, ini nanti ya yang banyak ini itu bisa dikutip. Nah, dikutip lalu disajikan dalam penyajian data. Jadi tidak semuanya tuh kita sajikan dalam penyajian data ya, harus direduksi. Kalau sebanyak ini disajikan kan eh, tidak tidak relevan juga karena dalam dalam pembicaraan kita itu ada yang tidak menyangkut apa namanya penjelasan yang kita butuhkan sebagai data pokok gitu. Sebagai data pokok maupun data penunjang gitu. Jadi itu mesti direduksi. Hanya data-data yang kita perlukan saja untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan kita sajikan di bab 4. Apakah jelas? Inggih, Bu, jelas. Oke. Jadi identitasnya ya, umurnya, terus sebagai apa. Ini juga berlaku untuk Basri, untuk Okta, dan kawan-kawan lain yang penelitiannya itu penelitian eh, apa namanya kualitatif ya, terus PTK, karena di situ ada wawancara kan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Rahmat? Izin, Bu, bertanya mengenai asumsi dasar. Mm-mm, Kemarin waktu bimbingan offline pada mm-mm, tanggal 9 November, itu Ulun ada sekilas mendengar dan Ulun ada mencatat bahwa asumsi mm-mm. dasar itu eh, Ya, bagian masuk dalam harus mengacu kepada penelitian terdahulu, Bu. Sedangkan pada eh, bimbingan online yang pertama, Ibu menjelaskan bahwa asumsi dasar itu berdasarkan teori. Jadi bagaimana, Bu, mm-mm. menurut Ibu? Kalau ampun Oke. ulun sebelumnya ini yang ulun kirim itu berdasarkan asumsi dasar, Bu. Berdasarkan penelitian terdahulu. Soalnya ulun belum Mm-mm. bertakun mengenai ini pada waktu online kemarin. Oke, baik. Pertanyaan bagus, Rahmat. Jadi, eh, lebih tepatnya lagi ya pertanyaan penelitian ya dan asumsi dasar ini seperti ini kaitannya. Jadi, asumsi asumsi itu merupakan jawaban jawaban dari pertanyaan penelitian dilihat dari teori dan penelitian terdahulu. Ya, jadi jawabannya itu bisa dari teori ya bisa dan teori dikolaborasikan dengan penelitian terdahulu sehingga kamu bisa membuat asumsi. Nah, jawaban terdahulu kalau di Rahmat ini kan penelitian terdahulu ya, jawaban dari penelitian terdahulu kan. Inggih, Bu. Ah, ah. Menurut teori gimana? Gimana seharusnya perencanaan itu dibuat? Kalau untuk perencanaan, menurut teori itu harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus dimasukkan juga. Harus dimasukkan juga. Berarti kombinasi lah, Bu. Iya, dikolaborasikan kan, gitu. Inggih, Bu, paham. Iya, ini udah bagus sih. Heeh. Jawaban terdahulu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Dan jangan disingkat-singkat kayak gini. DLL. Nah, gini. Kalau bisa juga kada usah Gin menyebut judul di sini kan sudah bisa melihat di catatan kaki toh. Inggih, Bu. Mm-mm.
Ada pertanyaan lagi. ChatGPT ini cetak miring. Kan nama software ya, Inggih, Bu. cetak miring. Ya, jadi ini diperkaya dengan teori asumsi dasarnya ya. Inggih, Bu. Hmm. Bagi kawan-kawan yang lain, apabila asumsi dasarnya ini mengambil dari teori itu sudah bisa, ya sudah bisa. Tapi kalau misalkan penelitian terdahulu itu harus dikawani lawan teori. Kan di atasnya ini teori kan? Nah, di atasnya ini teori. Jadi gasan apa teori dihadirkan kalau eh, kalau kada dipakai gitu nah. Paham maksud Ibu lah? Makanya Inggih, kan Bu, paham. kata-katanya di sini kan berdasarkan teori di atas. Nah, maka asumsi dasar dalam penelitian ini adalah atau penelitian ini berasumsi bahwa gitu kan. Di atasnya ini teori, tapi yang dipakai penelitian terdahulu. Teorinya nggak ada, itu kan jadi ganjil. Bisa ya? Inggih, Bu. Ada lagi? Nanti Kalau Rahmat, dari ulun, oke. Nanti Rahmat apa namanya? Silahkan datangi Ibu hari Rabu. Selasa boleh, karena minta tanda tangan ini aja kan di belangko, biar bisa langsung mengurus ke lanjut ke pembimbing pertama. inggih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan kah? Okta juga ya, perbaiki yang tadi, terus siapkan pedomannya. Basir juga. Tinggi, Bu. Normihani tidak sempat ya. Jadi Normihani apakah ada di sini? Ada, Bu. Normihani, dari perbincangan kita tadi, apa yang bisa kamu dapatkan? Catatan perbaikan. Yang bisa ulun dapatkan yang pertama tadi ada bagian penegasan judul, boleh menggunakan Mhm. istilah sambung. Terus di bagian teori tadi lebih diperdalam lagi atau dicari lagi teorinya dari mana. Mhm. Terus kalau di bagian pengutipan bisa bisa dengan ada perumusan dari kita sorangan di bagian bawah pengutipannya kada murni pengutipan. Jadi harus ada kayak kesimpulan Rujukan ya, rujukan rujukan. dari kita. Heeh. Ya, harus itu wajib. Oke, nanti Ibu periksa hari Rabu ya untuk belangkonya. Dan untuk yang lain juga, tidak hanya Normihani yang sudah mengirimkan file, untuk yang lain-lain juga silakan datang di hari Rabu ya sesudah zuhur. Ya, silakan kalian datang apabila kalian memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Ibu ya, tetapi memang tidak akan tidak akan detail seperti kita online ini ya karena waktunya terbatas. Baik, untuk itu pesan Ibu untuk hari Rabu nanti ya. Datang saja di nanti kita nanti kita tentukan lokalnya ya. Bisa di biro, bisa di lokal belajar, atau nanti kita lihat yang lain ya. Baik, untuk hari ini terima kasih atas partisipasinya kalian semua ya. Semoga ada manfaatnya bimbingan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.